Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di video lanjutan terkait dengan Kepmendikti Saintek nomor 39 tahun 2026 yang merupakan turunan dari Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2026 yang berkaitan dengan karir dosen. Nah, di video ini saya akan sharing terkait dengan syarat khusus terutama yang berkaitan dengan artikel ilmiah internasional bereputasi ya, karena masih banyak saya melihat dosen-dosen itu bertanya terkait dengan artikel jenis apa saja yang kemudian bisa diakui untuk ke untuk kenaikan jabatan akademik yang dipakai untuk syarat khusus ya, menuju ke terutama ke lektor kepala dan guru besar. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang merasa kesulitan untuk menulis di jurnal-jurnal Scopus ya, ataupun di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, ataupun menulis buku, di mana itu semua dipakai untuk kenaikan jabatan akademik dosen, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya e-booknya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini ya. Itu sudah banyak yang berhasil publikasi dari e-book tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, ini adalah kriteria khususnya untuk artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional. Jadi ada beberapa kriteria yang Bapak Ibu dosen itu bisa dijadikan sebagai acuan kalau mau mempublikasikan artikelnya di jurnal internasional, biar nanti ketika publish itu bisa dipakai untuk syarat khusus kenaikan jabatan akademik dosen, khususnya untuk ke lektor kepala ataupun ke guru besar. Kalau dari asisten ahli ke lektor, saya merasa tidak terlalu begitu berat ya, karena hanya dibutuhkan Sinta 4 minimal itu, tapi yang menjadi tantangan dari sebagian besar dosen-dosen itu adalah ke lektor kepala dan guru besar ya, karena seringkali merasa kesulitan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dosen bisa mendownload e-book yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini. Nah, pertama dulu, jurnal internasional itu jurnal internasional bereputasi yang terindeks pada database Scopus ataupun Scimago Journal Rank ya, atau SJR, di atas 0,1 dan sesuai dengan syarat khusus promosi untuk tiap jenjang, atau dia memiliki impact factor WOS-nya itu di atas 0,05. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Jadi untuk khusus yang ke lektor kepala maupun ke guru besar, triknya itu tidak lagi harus berpikir bahwa saya publikasinya di jurnal Q4. Itu dulu yang harus di skip ya. Artinya Bapak Ibu dosen itu berpikirnya ya harus sudah ke jurnal internasional minimal ke Q3 kalau untuk yang jurnal internasional. Cuma di situ juga banyak trikinya Bapak Ibu dosen. Kalau Bapak Ibu dosen tidak pandai-pandai mencari jurnal yang bagus seperti apa, kemudian untuk menghindari APC itu seperti apa ya, artikel processing charge ya, atau istilahnya bayar gitu. Bapak Ibu dosen itu bisa menjadi ini ya, mungkin apakah itu hambatan tersendiri ya untuk menuju ke lektor kepala ataupun ke guru besar seperti itu. Nah, seringkali saya sampaikan bahwa jurnal internasional itu banyak yang gratis, apalagi kalau yang penerbit-penerbit ternama gitu. Nah, cuman kita seringkali menghadapi tantangan penolakan ketika kita submit artikel ya. Penolakan itu berbagai macam ya, apalagi kalau kita memilihnya memang yang jurnal gratis ya, artinya publikasinya itu tidak bayar sama sekali gitu. Nah, seringkali baik itu yang sudah memiliki banyak publikasi, bukan berarti mereka tidak pernah merasakan di reject atau ditolak oleh jurnal ya. Itu sebenarnya sudah menjadi ketentuan ya kita sebagai akademisi gitu. Jadi kalau di reject itu ya udah kita cari jurnal yang lain saja. Tetapi seringkali yang menjadi tantangan itu adalah kita seringkali lupa bahwa apakah jurnal tersebut itu termasuk dalam jurnal yang bukan termasuk jurnal predator, atau bisa merupakan jurnal yang akan berlanjut terus-menerus semacam itu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu dosen perhatikan di situ. Nah, seringkali di dalam video, di dalam webinar-webinar saya,
maupun dosen-dosen yang saya bimbing itu, saya tidak pernah membimbing dosen-dosen ataupun yang lain itu untuk merekomendasikan di jurnal-jurnal yang berbayar, ya. Karena eman itu puluhan juta yang mereka harus bayar, sedangkan puluhan juta itu mungkin saja bisa dipakai untuk menambah dana-dana penelitian semacam itu. Dan itu sudah banyak dari prompting e-book yang saya ciptakan itu sudah banyak yang berhasil publikasi di situ, ya. Nah, jadi sebenarnya kembali kita harus mengenal detail ya terkait dengan bagaimana kita mengetahui jurnal yang baik itu seperti apa. Kemudian kriteria jurnal ini Bapak Ibu dosen bisa menggunakan poin kedua ini ya, bahwa jurnal yang internasional berreputasi itu memiliki syarat-syarat beberapa ini ya, seperti yang ada di kriteria nomor 2 ini. Ini sebenarnya adopsi dari POPAK 2019 gitu ya. Jadi pertama dia tentunya memiliki ISSN ya, atau juga elektronik ISSN. Ada juga ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB. Jadi kalau Bapak Ibu dosen mendapatkan jurnal yang berbahasa Arab, kalau bahasa Inggris saya kira sudah umum ya. Kemudian Prancis, kemudian Rusia, Spanyol, dan Tiongkok itu adalah termasuk dalam kategori jurnal internasional berreputasi ya. Nah, itu yang Bapak Ibu dosen harus pahami. Nah, kalau pengalaman saya waktu sekolah dulu untuk yang jurnal-jurnal yang berbahasa Arab, Tiongkok, Spanyol, Rusia itu seringkali kita temui ya, banyak sekali. Kemudian dewan editor atau pakarnya di bidangnya itu dengan paling sedikit berasal dari 4 negara. Bapak Ibu dosen bisa mengecek di jurnalnya apakah lebih dari 4 negara. Kalau sudah lebih dari 4 negara itu sudah bisa dipastikan itu jurnal internasional berreputasi. Kemudian untuk artikel yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan itu paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Jadi Bapak Ibu dosen kalau melihat di tabel kontennya itu kan banyak ya penulis-penulis. Nah itu dilihat apakah hanya cuma satu negara tersebut atau berbeda negara. Nah itu bisa dijadikan, kalau berbeda negara bisa dijadikan itu sebagai acuan. Dewan editor jurnal itu dapat ditelusuri ya, dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum yang dicetak dan di edisi daring ya. Kemudian jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar ya, dan formatnya tampilannya setiap terbitan tidak berubah-ubah. Artinya format misalnya Elsevier, kemudian Taylor and Francis ya begitu-begitu aja gitu. Sedangkan untuk jumlah artikel yang diterbitkan wajar itu Bapak Ibu dosen sebenarnya bisa mengeceknya langsung di website Scopusnya gitu, untuk mengetahui bahwa setiap tahun itu mereka menerbitkan berapa sih, atau langsung ke artikel arsipnya. Nah selanjutnya itu adalah ketiga, penerbitan karya ilmiah itu telah melalui proses yang terintegritas ya, dan korespondensi dapat dibuktikan gitu. Artinya kalau Bapak Ibu dosen itu submit artikel dan melalui proses yang sudah di review, maka ada bukti korespondensinya. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika integritas akademik. Nah ini yang Bapak Ibu dosen juga agak sulit mungkin mendeteksi ini ya. Tetapi kalau Bapak Ibu dosen sering membaca jurnal MDPI dan tahu ya, artinya saya tidak menjelekkan jurnal MDPI ya, tapi Bapak Ibu dosen harus hati-hati untuk publikasi di jurnal MDPI karena di beberapa negara itu sudah memblacklist, termasuk kalau tidak salah Indonesia juga sudah masuk untuk memblacklist jurnal MDPI. MDPI itu kalau kita baca secara runtun Bapak Ibu dosen, itu seringkali terjadinya lonjakan logik ya. Jadi cerita yang belum selesai kemudian pindah ke paragraf baru itu sudah cerita yang lain. Semacam itu. Jadi tidak runtun bahasanya ya, tidak runtun ceritanya. Kemudian substansi karya ilmiah sesuai dengan kepakaran dosen. Nah ini yang Bapak Ibu dosen harus pahami ya, bahwa saya mendapatkan informasi dari asesor PAK nasional, jurnal yang dijadikan sebagai syarat khusus untuk ke lektor kepala maupun ke guru besar itu tidak boleh yang jurnal multidisiplin gitu. Nah di Elsevier itu banyak ya jurnal-jurnal multidisiplin. Nah Bapak Ibu dosen harus harus lebih jeli untuk melihat jurnal itu apakah multidisiplin atau enggak.
Kemudian yang poin keenam itu, karya ilmiah yang dipublikasikan, diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi selama pendidikan sekolah, ya, baik itu tugas ataupun izin belajar, magister ataupun doktor, yang merupakan sintesis pengembangan dari disertasi atau tesis dinilai angka kreditnya, ya Bapak Ibu dosen ya. Namun tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus. Jadi ini yang banyak ditanyakan kemarin. Pak, bagaimana dengan artikel saya yang didapat pada saat saya masih studi gitu. Jadi saya cerita dulu Bapak Ibu dosen ya terkait dengan ini. Kalau artikelnya itu dengan mencantumkan afiliasi kampusnya ya, artinya pada posisi waktu itu Bapak Ibu dosen adalah tugas belajar ataupun izin belajar. Tetapi ketika publikasi afiliasi kampus asal tempat Bapak Ibu bekerja itu dicantumkan, maka itu bisa dipakai untuk menambah angka kredit ya pada pengajuan jabatan angka kredit, tapi tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Nah, tetapi kalau misalnya selama tugas belajar dan izin belajar, Bapak Ibu dosen itu berhasil publikasi, namun tidak mencantumkan afiliasi kampus asal pada saat bekerja, maka itu tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dianggap untuk menambah angka kredit. Seperti itu. Jadi, dengan kata lain bahwa publikasi yang dihasilkan selama studi lanjut, itu hanya publikasi yang untuk angka kredit ya tentunya Bapak Ibu dosen ya, itu hanya publikasi yang mencantumkan afiliasi kampusnya. Gitu ya, kampus bukan kampus pada saat studi ya, tapi kampus pada saat bekerja gitu. Nah, itu yang diakui Bapak Ibu dosen itu juga sudah dibahas di POPAK 2019 gitu. Makanya ini seringkali saya sampaikan bahwa ini sebenarnya mengadopsi dari POPAK 2019. Kemudian yang ketujuh, publikasi pada jurnal internasional edisi khusus atau reguler ya atau yang disebut dengan spesial isu itu loh Bapak Ibu dosen. Ya, atau jurnal internasional ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus atau reguler yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar atau simposium likokarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi reguler namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik Bapak Ibu dosen ya. Karya ilmiah yang diterbitkan pada edisi khusus tersebut di atas harus diproses seperti pada penerbitan reguler yang memenuhi syarat-syarat karya ilmiah. Nah, ini kenapa begitu Bapak Ibu dosen? Karena kalau karya ilmiah, artikel-artikel yang melalui proses proceeding ya, dalam hal ini adalah seminar, dalam baik itu internasional maupun nasional ya, itu proses untuk reviewnya itu tidak ketat pada jurnal-jurnal yang reguler. Seperti itu. Bapak Ibu dosen bisa melihat ya, ketika sudah publish, bandingkan dengan artikel-artikel jurnal yang terbit secara reguler, dibandingkan dengan proceeding-proceeding, perbedaannya cukup jauh gitu. Perbedaannya cukup jauh. Karena memang kalau di jurnal, kalau di proceeding itu, proses reviewnya itu tidak dilakukan secara serius. Seperti itu. Gitu ya, ataupun adapun kalau misalnya revisi perbaikan itu ya paling cuma minor ya, sedikit banget gitu ya, bukan berarti kalau di jurnal internasional tidak pernah mendapatkan revisi minor ya, kita juga pernah mendapatkan revisi minor. Pengalaman saya juga pernah mendapatkan revisi minor. Nah, itu yang untuk ini ya, untuk yang kriteria karya ilmiah. Nah, nanti untuk yang karya seni ini juga berbeda ya, kalau karya seni. Jadi kalau karya seni itu dia harus, Bapak Ibu dosen bisa membaca ya definisi ini, karya ilmiah yang bersumber dari atau terkait karya seni atau desain atau sastra yang memiliki nilai kebaruan atau novelty ya, bukan berarti karya seni tidak memiliki kebaruan ya. Kayak seperti Bapak Ibu dosen menciptakan lagu itu kan memang itu miliknya Bapak Ibu dosen dan itu ada nilai kebaruannya, atau kritis dan filosofis, serta memiliki dampak sosial atau ekonomi atau politik atau kultural. Nah, karya seni, desain, atau sastra yang memiliki signifikansi di masyarakat serta memiliki tema humaniora atau nilai estetik dan konseptual gitu. Kemudian panduan kriteria karya karya dan penulisan ini Bapak Ibu dosen bisa membaca sendiri di sini ya.
Ini saya sengaja scroll pelan-pelan. Nanti Bapak Ibu dosen bisa mempost videonya ketika nanti Bapak Ibu dosen itu ingin mengetahui, terutama ini kalau yang memiliki karya-karya seni ya, gitu ya. Tentunya kalau yang tidak memiliki karya seni ya Bapak Ibu dosen bisa mengacunya pada tabel yang ketujuh tadi, semacam itu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu dosen, kalau karya seni itu ya kalau karena saya bukan orang seni ya, jadi untuk mengilustrasikan ini agak sulit gitu ya. Tapi banyak dosen-dosen yang kemarin curhat di kolom komentar YouTube maupun di Instagram itu, saya sangat mengapresiasi karena karya-karyanya itu artinya pikiran saya itu dosen yang bukan seni ternyata dia menghasilkan banyak karya seni. Seperti itu, dia menciptakan banyak lagu gitu dan sudah terpakai ya. Bahkan untuk himne kampusnya itu juga seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Nanti kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Untuk kelanjutan dari Kemendikti-Saintek nomor 39 ini, tetap semangat Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.